Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yumaulina dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mutasi kromosom dan teman saya Putri Setiawati akan menjelaskan tentang mutasi gen. Sebelum memulai prakteknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mutasi kromosom. Jadi, mutasi kromosom adalah proses yang menyebabkan perubahan kromosom dan menyebabkan perubahan gen. Perubahan tersebut hanya bisa diketahui melalui analisis genetik atau pemeriksaan mikroskopis. Mutasi kromosom juga dapat disebut dengan kelainan kromosom atau kromosom abnormal. Hal ini karena mutasi kromosom menyebabkan perubahan struktur kromosom. Langkah pertama yaitu menempelkan sentromer yang telah kita buat di tengah-tengah kromosom. Selanjutnya, kita akan menempelkan kertas huruf yang kita sudah potong-potong tadi pada lilin yang sudah kita buat berbentuk kromosom. Lalu masuk ke mutasi kromosom yang pertama, yaitu delesi. Delesi merupakan penghapusan atau menghilangkan suatu segmen dalam mutasi kromosom. Di sini saya akan menghilangkan segmen H dengan cara memotongnya. Dan segmen yang tersisa hanya ada segmen A, B, C, D, E, F, dan G. Selanjutnya ada duplikasi atau penggandaan. Duplikasi merupakan menggandakan segmen pada kromosom. Di sini saya akan menggandakan segmen G dengan cara memotong segmen H dan menyambungkannya dengan segmen G yang baru. Dan dapat dilihat segmen-segmen dari kromosom ini adalah A, B, C, D, E, F, G, G, dan H. Mutasi kromosom selanjutnya ada inversi parasentris. Inversi parasentris adalah inversi tanpa melewati sentromer. Pada inversi parasentris, lengan kromosom sebelah kiri akan terlepas dan menyatu kembali. Lalu satu persatu segmen akan berpindah posisi dari yang tadinya A berada di belakang kini menjadi A yang dekat dengan sentromer dan huruf lainnya mengikuti. Sehingga posisi mereka akan terbalik. Yang tadinya A B C D menjadi D C B A. Selanjutnya di sini ada inversi perisentris. Inversi perisentris terjadi dengan melewati sentromer. Di inversi perisentris akan terjadi permisahan kedua lengan kromosom kanan dan kiri kedua segmen. Lalu CD dan EF akan bertukar posisi. CD yang tadinya berada di sisi sebelah kiri menjadi di sisi sebelah kanan, dan EF yang tadinya berada di sisi sebelah kanan kini menjadi di sisi sebelah kiri, dan inilah yang disebut dengan inversi perisentris. Dan jenis mutasi kromosom yang terakhir yaitu translokasi resiprok. Pada translokasi resiprok akan terbentuk dua kromosom non-homolog yang terjadi di kromosom. Di kromosom yang pertama ada segmen A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dan di kromosom kedua ada segmen P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Di kromosom yang kedua akan terjadi pematahan pada segmen V dan W. Dan di kromosom yang pertama akan terjadi juga pematahan segmen G dan H. Lalu, patahan segmen akan kembali bersatu dengan pasangan kromosom non-homolognya. Dan itulah semua jenis-jenis mutasi yang terjadi pada kromosom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan materi gen pada gen yang disebabkan urutan basa nitrogen pada rantai DNA berubah. Perubahan tersebut berakibat pada perubahan urutan asam amino yang berdampak ke perubahan genotip dan fenotip yang terjadi suatu individu.
Ada beberapa macam dari mutasi gen antara lain adisi, delesi, duplikasi, inversi, intransisi, dan transversi. Mutasi delesi adalah penghapusan satu atau beberapa pasangan basa dari urutan DNA. Contoh, gen atau DNA yang mengalami mutasi delesi yaitu akan kehilangan basa adenin, timin, dan basa sitonin, guanin pada gen tersebut. Mutasi adisi adalah jenis mutasi genetik di mana satu atau beberapa basa nitrogen ditambahkan ke dalam urutan DNA. Apabila DNA mengalami mutasi adisi, maka mengalami penambahan basa nitrogen, sitosin, dan guanin. Mutasi duplikasi adalah mutasi kromosom di mana sebagian kromosom replikasi menyebabkan bertambahnya gen yang sama dalam satu bagian. Contohnya, mutasi duplikasi adalah apabila gen basa nitrogen, sitosin, dan guanin mengalami duplikasi. Mutasi inversi adalah penyisipan satu atau beberapa pasangan basa tambahan ke dalam urutan DNA. Contohnya, pada urutan kedua dan kelima S dan G akan mengalami penambahan, hasil dari nukleotida yang telah mengalami inversi. Mutasi transisi adalah jenis mutasi yang melibatkan perubahan basa purin menjadi purin lainnya, atau perubahan besar pirimidin menjadi pirimidin lainnya. Contohnya, sitosin digantikan dengan timin, lalu timin digantikan dengan sitosin, dan guanin digantikan dengan adenin, terakhir adenin digantikan dengan timin. Mutasi transversi adalah pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Misalnya pergantian basa nitrogen purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Contohnya, timin digantikan dengan adenin lalu adenin digantikan dengan timin.